Oke, YouTube channel Soli Supriyadi kembali hadir untuk para pencinta pembelajaran IPA dengan sistem pembelajaran yang sangat asik. Sekarang kami akan membahas tentang masa jenis. Nah, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Kepada rekan-rekan supaya lebih puas, mohon kalian tonton sampai tuntas dan berikan komen untuk kami sehingga kami bisa memperbaiki konten kami ini dalam pembelajaran IPA. Kali ini akan membahas materi tentang masa jenis. Pernahkah mendengar istilah masa jenis? Lalu, samakah antara masa jenis dan masa benda? Untuk lebih jelasnya, yuk kita ikuti uraian berikut ini. Apakah itu masa jenis? Masa jenis adalah kerapatan suatu zat, yakni perbandingan antara massa zat dengan volume zat tersebut. Supaya lebih jelas, maksud dari kerapatan, jumlah materi yang terkandung, jumlah materi yang terkandung oleh zat tersebut, yakni perbandingan antara jumlah zat atau massa zat dengan volume zat tersebut. Jadi pada benda yang memiliki zat yang sama dengan pada benda yang memiliki zat yang sama namun dengan wujud yang berbeda, massa jenisnya ialah sama. Sedangkan pada benda yang memiliki zat yang berbeda, tentu massa jenisnya berbeda pula. Bisa jelas di sini? Artinya begini. Jika ada suatu benda yang memiliki zatnya sama, umpamanya balok terbuat dari kayu dan ada benda yang terbuat dari kayu. Nah, maka kayu itu dalam bentuk apapun adalah massa jenisnya sama, gitu ya. Selanjutnya, lalu bagaimana menentukan massa jenis suatu benda? Hal ini dapat kita ketahui dengan membagi antara massa zat dengan volume zat. Jadi massa dengan volume, atau membagi massa dengan volume zat, gitu ya. Jika massa jenis zat kita umpamakan dengan rho, dan massa zat adalah M dan volume zat sebagai V, maka dapat kita buat persamaan sebagai berikut. Nah, persamaannya adalah rho sama dengan M per F. Inilah yang dinamakan rumus untuk menghitung massa jenis.
Jadi rho sama dengan M per F, atau massa jenis sama dengan massa benda dibagi volume. Begitu ya. Nah, dari rumus tersebut, rho itu adalah massa jenis zat. Satuannya adalah kilogram meter kubik. Sedangkan M adalah massa zat. Satuannya kilogram, gram, dan lain sebagainya. Volume atau V adalah volume zat. Satuannya meter kubik, sentimeter kubik, dan lain sebagainya. Satuan massa jenis dalam sistem internasional adalah kilogram per sentimeter kubik. Lalu bagaimana cara merubah massa jenis dari kilogram per meter kubik menjadi gram per sentimeter kubik? Dan juga sebaliknya. Sobat dapat dengan mudah mengkonversi satuan massa jenis dari kilogram per meter kubik menjadi gram per sentimeter kubik dengan menggunakan cara sebagai berikut. Misalkan massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Jika 1 kg sama dengan 1000 gram, maka 1000 kg itu sama dengan 1 juta gram. Dan jika 1 meter kubik sama dengan 1 juta sentimeter kubik, maka hasil konversi dari 1000 kg per meter kubik ke gram per sentimeter kubik adalah perhitungannya sebagai berikut. Seribu kilogram per meter kubik itu sama dengan 1 juta gram per 1 juta sentimeter kubik. Berarti 1000 kilogram per meter kubik itu sama dengan 1 gram per sentimeter kubik. Nah, inilah beberapa massa jenis yang telah diselidiki dalam bentuk tabel, gitu ya. Jadi ada beberapa zat yang telah diselidiki massa jenisnya. Mengukur massa jenis zat padat. Kita lanjutkan sekarang. Mengukur massa jenis benda padat dibagi menjadi dua, yakni mengukur massa jenis benda padat yang bentuknya teratur seperti pada gambar, nah, untuk mengukur massa jenis benda padat yang bentuknya teratur, pertama-tama kita harus mengukur massa zatnya menggunakan neraca atau timbangan, gitu ya. Itu yang teratur. Nah, untuk volumenya bisa kita hitung dengan menggunakan rumus bentuk benda itu. Apakah itu kubus atau balok? Kita pernah mempelajari bagaimana cara menghitung volume kubus atau balok dan sebagainya. Dan yang terakhir, tentukan massa jenis zatnya dengan membagi massa zat dengan volumenya, begitu ya. Nah, yang terakhir, tentukan massa jenis zatnya
dengan membagi massa zat dengan volumenya. Cukup mudah kan sobat? Ya, itulah cara menghitung massa jenis benda padat yang bentuknya teratur. Nah, bagaimana mengukur massa jenis benda padat yang bentuknya tak teratur? Nah, untuk mengukur massa jenis benda padat yang tidak teratur, kita bisa menggunakan alat seperti neraca dan gelas ukur. Misalnya, massa jenis yang ingin kita cari adalah sebuah batu atau sebuah perhiasan yang contohnya pada gambar. Langkah-langkah yang harus dilakukan, pertama, ya, ukur massa batu dengan menimbangnya di neraca seperti pada gambar. Selanjutnya adalah cari volume batu dengan memasukkan ke dalam gelas ukur yang sudah diisi air, yang volume air sebelumnya sudah diketahui, gitu ya. Nah, untuk mengukur volume batu dapat kita ketahui dengan menghitung perubahan volume air pada gelas ukur. Volume akhir dikurang dengan volume awal. Terakhir, kita cari massa jenis batu tersebut dengan cara membagi massa batu dengan volumenya. Biar lebih paham, yuk kita simak bersama contoh soal di bawah ini. Diketahui massa batu adalah 100 gram. Maka hitunglah massa jenis batu tersebut dalam satuan gram per sentimeter kubik dan satuan kilogram per meter kubik. Ingat, massa batu ya. Nah, jadi cara mengukurnya adalah kita harus dengan konversi, gitu ya. Nah, selanjutnya cara penyelesaian pertama, kita hitung volume batu tersebut dengan cara mengurangi volume air, ya. Jadi seperti pada gambar di sini ada tabung ya. Volume air yang sudah berisi batu dengan volume air belum berisi batu. Jadi volume batu sama dengan volume sesudah diambil volume sebelum. Kalau di sini menunjukkan volume batunya umpamanya ya adalah 100 dan maka diambil volume sebelumnya 50, maka volume batu itu adalah 50. Itu sebagai contoh, gitu ya. Selanjutnya, perhitungan dalam selanjutnya adalah cara mengkonversinya, ya, di mana volume dari mililiter ke liter atau LT kemudian ke sentimeter kubik, yaitu bahwa 1 liter itu sama dengan 1000 mililiter. 1 mililiter itu sama dengan 0,001 liter. Jadi 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik atau 1000 cm kubik. 1 mililiter itu sama dengan 1 cm kubik. Kalau 50 mililiter berarti sama dengan 50 cm kubik, gitu ya.
Nah, itu cara mengkonversinya. Selanjutnya, nah, setelah kita mengetahui ya massa jenis batu, nah sekarang hitung massa jenis batu dengan cara membagi massa batu dengan volume batu dengan menggunakan rumus Rho sama dengan M per F. Tadi M-nya adalah 100 gram dan volumenya 50 cm3, berarti massa jenisnya adalah 2 gram per cm3. Nah, selanjutnya ya, pada pencinta YouTuber, untuk mengubah satuan massa jenis dari gram per cm3 ke kilogram per meter kubik, tinggal mengalihkan 1000 ya, tinggal mengalihkan 1000, maka hasilnya ya adalah bahwa Rho sama dengan 2 gram per cm3 kali 1000, maka menjadi 2000 kg per meter kubik. Kenapa dikalikan 1000? Bisakah Anda buktikan bagaimana caranya mengubah 2 gram per cm3 menjadi 2000 kg per meter kubik? Nah, caranya adalah sebagai berikut. Mengukur massa jenis zat cair. Untuk mengukur massa jenis zat cair, kita bisa menggunakan alat yang dinamakan hidrometer. Alat ini memiliki skala massa jenis dan juga pemberat yang bisa mengakibatkan posisi hidrometer secara vertikal, gitu ya. Ya. Cara mengetahui massa jenis menggunakan alat ini yaitu dengan cara memasukkan hidrometer ke dalam zat cair tersebut, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah hasil pengukuran dapat kita peroleh dengan patokan semakin dalam hidrometer ini tercelup, maka massa jenis dari benda yang kita ukur juga semakin kecil. Oke, sampai di sini para pencinta YouTuber. Semoga pembelajaran saat ini sangat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih telah mengunjungi channel pembelajaran IPA